Berarti nggak, ini namanya menentukan X dan Y itu cara Kramer. Cara Kramer, dia itu gini caranya. X sama dengan dx per d. Nah, kemudian y sama dengan dy per d. Y sama dengan dy per d. D-nya itu apa? D-nya itu determinan. Nah, determinan ya. Berarti yang pertama kalau misalnya dia itu dx per d, d-nya kan determinan nih. Berarti nah, ini bikinnya kalau disusun ke dalam bentuk matriks, jadinya seperti ini. 1, 5, 3, -1. Kemudian ini XY sama dengan 24. Nah, ini kalau disusun ke dalam bentuk matriks. Oke. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu adalah determinan dari matriksnya. Itu ada apa aja tuh? 1, 5, 3, -1. DX ganti kolom X dengan hasilnya. Karena kolom X ini kan, kamu ganti dengan ini. Tuh. Jadi berapa? 24, 3, -1. Paham ya? Nah, berarti dia hanya mengganti si X-nya saja. Ya. Oke. Hmm. Ini hanya mengganti si X-nya saja. Hmm. Ini. Kemudian kalau misalnya Y, DY per D. Nah, ini sama rumusnya. Ya. Tapi dia mengganti apa? Nah, mengganti Y-nya aja nih. Ini berarti 1, 5, 2, 4. Nah, ini yang diganti. Gitu. Berarti sembarangan berapa ya? Cara determinan gimana tuh? Masih ingat ya? Misalnya ada determinan delta. Tuh, delta. Hmm, kita lihat dulu misalnya. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya ada matriks A, B, C, D, maka determinan A-nya itu adalah AD min BC. AD min BC. Ini kali ini dikurangi kali ini. Gitu. Ya. Berarti kalau kamu taruh di sini, misalnya A, B, C, D di sini, A, B, C, D, maka lambangnya itu determinan gini, A, B, C, D. Kadet A-nya ini sama dengan, ini matriks A. Det A-nya ini adalah AD min BC. Oke. Untuk menghitung si determinan ini. Jadi determinan boleh ditulis det atau enggak nilai mutlak seperti ini. Jadi yang pertama apa nih misalnya? Ini nih. Untuk yang atas apa aja? 2 kali min 1. Ya, 2 kali min 1 berapa? Min 2 dikurang 12 per. Hmm, sama dengan per min 16. Berapa jadi? 7/8. Ya, kan minnya habis kan? Yang bawahnya apa? Eh, oh ya benar. Yang bawahnya ininya sama kan? Ini min 1 per min 15. Atasnya? Hmm? Atasnya berapa? Bagus. Berapa? Hmm? Berapa ini?
Tiga. Paham ya? Oke, coba ada lagi soal kayak ini. Nah, sedangkan kamu kerjaan lu. 12,3 min 21 min 7 bagus. Oh, ini saya kan min 21 ini. 8 kurang 12 min 7 kan. Harusnya 3 kan. Ya nggak? Nih. Nah, harusnya berapa? Paduan. Betul ya. Dikit lagi ya. Soalnya di sini kalau matriksnya salah nanti di bawahnya juga salah. Oke, kita lihat lagi. Hmm. Nah, ini coba nih. Titik potong. Titik potong itu ditanya X-nya juga, Sel. Tapi pakai cara matriks. Ya, kalau di soal kamu ada mencari titik potong garis. Nah, kayak tadi ngerjainnya ya. X dx per D. Nah, ini. Min 4 kalau 3 harusnya min 7 juga. Nah, hati-hati ya. Apa penting ini ngerti. 1,2 berarti. Saya minum saya, Sel. Minum dulu. Ya, ya. Determinan matriks order 3 oleh 3. Nah, ini ya. Oh, ini. Hmm, order 3 oleh 3 berarti yang ini ubah dulu ke dalam lambang determinan ya, angka ini ya. Maka det P namanya determinan P, mana kan ini 2 sampai 2 min 1 5 0 min 4 min 2 1. Tambahkan dua kolom pertama. Nah, dua kolom pertama yang mana ini kan? Hmm, tuh, reaksi ini ya. Nah, terus gimana cara mencari determinannya, Pak? Nah, ini diagonal utama nih, diagonal sini, kamu kasih tanda plus, 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 ya. Kemudian diagonal ke atas, kamu kasih tanda minus. Min, 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 gitu. Ya. Nah, terus kalau cara ngitungnya gimana, Pak? Kamu hitung dulu. Ini. 2 kali 5 kali satu berapa? 10, terus min 1 kali min 2 2 2 kali 2 4 kan? 4 kali plus. Kali plus itu kali ini. Jadi plus min 4 kali satu kali nol nol ya. Pokoknya terakhir itu kali tandanya. Terakhir. Terus yang ke atas. 2 kali 5 10. 10 kali min 4 min 40 kali min plus 40. 0 kali min 2 0. Pokoknya kalau ada nol pasti nol ya jawabannya ya. Terus nol. Ini min 1 kali min plus 1. Jadi berapa? 14 tambah 40 54 tambah 1 55. Ini berarti. Ini kan 4 nih, Sal. Tunggu. 4 bener ya. Ini kalau ada nol pasti nol, Sal. Tuh. Ini enggak? Tuh. Nah, ini yang dikhawatirin nih. Kalau kurang titik. Ini nol bener. Ini 4 min 4
min satu min plus 3 min 3 benar. 4 tambah 1 5, 5 kurang 4, 1 kurang 3 min 2. Ya kan? Hati-hati gitu ini. Soalnya kalau untuk yang ini, kalau ini kamu susun dulu nih. Susunnya ini ke dalam bentuk matriks. Kan ini harusnya ada X, Y, Z kan. Kalau kayak gini Z-nya nggak ada kan. Berarti dia itu kalau nggak ada berarti gimana Pak? Ini kan X, Y tambah 0 Z kan. X. Angka-angkanya munculin. Satu X tambah 0 Y tambah satu Z kan. Tuh. 0X tambah 2Y min satu Z kan. Ini cuma gambaran doang nih kalau misalnya kamu nggak ngerti angka-angkanya nanti. Karena kan kalau dia itu harus ada variabel X, Y, Z kan. Ini 2X min satu Y ditambah 0 Z kan. Sama dengan 2. Nah ini kamu susun ke dalam bentuk matriks. Berarti 102, 02 min satu min satu 0. Kemudian X, Y, Z ini sama dengan satu min satu 2. Paham nggak? Ya. Nah, berarti ini eh, kamu harus bikin determinannya 3 kali. Jadi ini kayak tadi DX sama dengan tadi soal terakhir UTS-nya juga gitu. Hmm, berarti ini jadinya berapa? Kan X itu apa tadi? DX per D kan? DX per D. Kemudian Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah DY per D. Ya. Z-nya itu adalah DZ per D. Atau kalau kamu misalnya mencari satu-satu itu gimana Pak? Boleh. Jadi ntar kesimpulannya terakhir. Hmm. Hmm. Oke, ini berarti kamu perlu nih D-nya. 102, 102, 102, kemudian 02 min 1, itu min 1, 0. Paham aja? Paham ya? Nanti D, kalau DY berarti apa DY? DX, DX. DX sama dengan 1 min 1 2, 02 min 1, 1. Tadi gimana? Tambahkan 2 olah pertama. 102, 02 min 1, 1 min 1 2, 02 min 1. Paham ya? Nah, coba kamu kerjain yang ininya. Cuman butuh penelitian kan? Enggak ini kan? Coba yang D kamu kerjain ntar fotoin lagi. Mau lihat penelitiannya nih. 0, min 4, min 1, 0, bagus, mantap, sip, lanjut. Lanjut DX, DY, DZ, DZ ya. Ah, DZ. Kita udah benar. Ini 0, 0, 1 benar. Min 4, min 1, 0. Sip, bagus. 0, min 2, 0.
dua, dua, nol. Mantap. Empat, nol, nol, min empat, min satu, nol. Sip. Nah, habis ini gimana, Chan? X sama dengan, jangan lupa ya, dx per d gitu kan. Sekarang kawan nggak apa-apa. Min 4 per min 5. 4 per 5, 0,8 kan. Y-nya dy per d. 2 per min 5, min 0,4. Z-nya dz per d. Min 1 per min 5, 0,2 kan. Paham aja. Paham ya. Oke. Hmm. Tambah 1x tambah 1y plus 16.000. 2x tambah 2y tambah z sama dengan 17.000. Dan hmm, bener ya. Nah, ini kalau ke dalam bentuk matriks gimana nyusunnya nih? Sama kayak tadi, Cel. Mending variabel X di depan kan satu satu dua dua satu 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 dua satu ya X Y Z sama dengan nah ini hmm. Tuh. Nah, ini masuk ke dalam bentuk matriks. Gitu ya. Ini persamaan dalam bentuk matriks. Ini persamaan dalam bentuk matriks. 3J, 3J, 5K, 3T, 4J, 326, 243, 234. Sip. Next. Yang B tinggal penelitian kamu doang. Periksalah kondisi non-singularitas. Nah, gini, kalau non-singularitas sama dengan nol, berarti kalau matriks non-singular apa? Tidak sama dengan nol. Arti ya, cuma dibalik itu doang. Ustaz. Nah, sekarang kamu cari determinan ini, apakah nol atau tidak. Gitu. Dengan kalau matriks non-singular, biasa determinannya tidak sama dengan nol. Nah, yang ini kamu pakai ini aja nih. Yang dari sininya aja. Jadi kamu bikin matriks, tapi yang kamu cek non singularnya cuma yang ini doang. Nih yang ini. Tuh, ya. Jadi kamu cek nih apakah determinannya nol atau tidak gitu. Ya. Kenapa harus dicek? Karena nanti untuk mencari apa dx, mencari y sama x-nya itu kan dia harus dx per d kan. Kalau ininya nol berarti nggak bisa dikerjain, tidak ada penyelesaian. Silakan cek dulu determinannya berapa. Untuk yang B ini kan disuruh apa? Disuruh lalu interpretasikan hasilnya kan. Min 49 kan ya. Jadi harus dikata-katain. Ya, karena determinan A-nya tidak sama dengan nol, artinya matriks non singular. Matriks matriks non singular. Terus habis itu setiap harga, setiap harga, setiap barang ya. Hmm, setiap harga, setiap barang. Ya barangnya apa nih tadi? Oh, kaos ya. Setiap barang mempunyai solusi tunggal. Setiap barang mempunyai mempunyai solusi yang unik.
Solusi kembali. Ya, tahu apa gitu kan. Jangan cuma KTJ doang. Harga kaos, apa gitu kan ya. Ini harga apa nih, Teh? Tadi? Di tas sama jaket kan. Ini pakai jadi gitu ya. Jadi kaos berapa, harga tas berapa, harga kemeja berapa. Eh, harga jaket berapa. Kan yang ini nanti pakainya eliminasi substitusi nih. Karena nanti kalau eliminasi substitusi dia bisa disingkat dalam ribuan ya. Jadi untuk yang poin C kamu lengkapin sampai K, T, J dan juga kesimpulannya. Jadi harga ini berapa gitu ya. Ini udah bener semua kok jawabannya. Min 147, min 49. Yang satu yang bisa enak nih 1 sama 2 deh. Sama 2 itu kan itu 3K sama 2T tambah 6J sama dengan 24 gitu ya. Nanti kan dalam ribuan ya. Kita singkatnya biar nggak terlalu panjang. 2K tambah 4T tambah 3J 23. Nah, untuk mengeliminasi substitusi pun juga ada triknya ya. Itu sekarang yang pertama kita mengeliminasi apa dulu nih? Eliminasi apa? Eliminasi 1 dan 2 untuk menghilangkan apa? 1 dan 2 menghilangkan apa tuh? Terserah kamu. Menghilangkan T gitu ya. Jadi menghilangkan T ini kali berapa tuh? Ada 2 kali 1. Ya kan? Bisa ini mah ya. Nah, terus untuk eliminasi yang kedua, eliminasi berapa sama berapa? Terserah kamu. 2 dan 3 atau enggak 1 3 ya, yang angkanya kecil. 1 dan 3. Sebenarnya mau yang mana terserah, tapi menghilangkannya sama juga. Menghilangkan T juga gitu. Paham ya, Cel, ya? Kalau kamu menghilangkan yang lain, ntar muter-muter dia itu. Di 3K tambah 2T plus 6J sama dengan 24. 5K tambah 3T plus 4J sama dengan 33. Ini menghilangkan itu juga. Menghilangkan T juga. Kali 3 kali 2 itu kan ya. Ya kan. Soalnya poin D itu hanya suruh membandingkan doang. Sama nggak? Nah, ini kan dia minta tambah 10 sama dengan 6. Jadi 4 kan? Hanya 4. Ya nggak? Sama nggak tadi hanya 4? Sama ya, kan 4.000 kan? Ah, terus nanti jangan lupa berkesimpulan lagi kalau udah sama. Hmm, bandingkan hasilnya gitu kan. Apa yang dapat Anda simpulkan gitu. Sekarang cari yang apanya. JK udah, sekarang T. T masukin ke sini. Salah satu ini terserah kamu mau yang mana ya. Tapi ke sini, sini, ke sini yang udah disingkat ya. Jangan pakai ribuannya. Boleh ini, boleh ini, boleh itu. Terserah. Metode
Kramer ya, tadi Kramer matrix dan metode substitusi eliminasi untuk menghasilkan menghasilkan harga yang sama. Harga yang sama yaitu harga kaos berapa tadi? Rp 4.000. Ya, itu benar-benar harga kaos tas Rp 3.000, jaket Rp 1.000. Hmm. Ya, sini. Nah, dibuka ya satunya. Nanti belok kiri ya. Samaan kuadrat. Ini, ya, kalau misalnya X plus 2 dikali X min 3, bisa langsung cepat nggak gitu? Jadi berapa? Nah, X kuadrat min X min 6. Bisa ya? Kan tinggal kali pelangi doang nih ya. Ini, yang yang ini gitu kan ya. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya dia dibalik ada kuadratnya terus kamu memfaktorkan dikali apa hasilnya min satu berapa? Dua angka dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya min satu tambah hasilnya min satu dua angka min 3 sama plus 2 min 3 kali 2 min 3 tambah 2 juga nanti ini jadinya X min 3 X plus 3 baru akar-akarnya X sama dengan 3 kalau yang dia yang min keluarnya jadi plus X 2 ini X sama dengan min 2 paham nggak Cak? Paham ya? Nah, sekarang kamu kerjakan nomor ini dulu. Satu, dua, sama empat. 5 sama min 2. Ini plus 5, min 2. X-nya 2, ini X-nya min 5. Hmm, ini benar, ini benar. Nah,
Untuk nomor 2, ya, kan 2x kuadrat plus 7x min 4 kan, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan begini. Kalikan dulu ke depan ya, karena dia bukan satu kan ya. Kan 2x kuadrat plus 7x, eh, x kuadrat, 7x min 8 ya. Ya, 0, maka di sini kita bikin kurungnya. Ini 2, 2x, 2x. Kenapa 2x, 2x? Wah, di sini karena dikali 2, maka 2x, 2x. Kalau dikali 3, 3x, 3x, 3. Nah, sekarang kamu hitung. Dikali hasilnya min 8, ditambah hasilnya plus 7. Berapa? 2 angka. Dikali hasilnya min 8, ditambah hasilnya plus 7. 8 tambah min 1, ini 8 kali min. Paham nggak, Cak? Paham ya? Berarti ini apa? 2x plus 8, terus 2x min 1. Berarti, nah, sekarang 2 ini gimana, Pak? Ini kamu pecah lagi nih. Ya, kamu pecah lagi. Gini. Jadi 2x plus 8 per 2. 2x min 1 per 1. Satu dari mana? Dari ini. Dari 2 kali 1 kan 2. Pak, boleh nggak kalau misalnya terbalik nih? Tulisnya di sini, di sini. Boleh nggak? Nggak bisa. Karena nanti 1 nggak bisa dibagi 2. Gitu. Kenapa harus di sini ininya? Kan 8 bisa dibagi 2 nih. Gitu. Karena kan dibagi dua-duanya nih. 2x dibagi 2x, 8 dibagi 2, 4. 2x min 1. Berarti ya, Cak? Ya. Begitupun juga nanti kalau misalnya angka 6, 6 itu nggak harus 6 kali 1. Itu kan bisa 2 kali 3 ya kan. Tergantung atas sini bisa dibagi berapa gitu. Hmm. Ini berarti X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 1. Paham nggak sih? Paham ya? Nah, sekarang ada satu cara lagi kalau dia itu nggak bisa difaktorin. Kalau dia nggak bisa difaktorin, ini kan bisa difaktorin ya. X kuadrat plus B plus C sama dengan 0. Terus satu lagi gimana Pak? X1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya nih. Rumus ABC. Nah, contohnya gimana Pak? Misalnya PK-nya itu X kuadrat min X min 1. Bisa nggak difaktorin? Dikali hasilnya min 1 ditambah hasilnya min 1. Ada nggak? Hmm. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, kita pakai rumus ini untuk mencari X-nya. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 1. Pak, tapi boleh nggak kalau misalnya semua ini pakai rumus ini? Boleh juga, bisa. Tapi kalau bisa pakai cara ini, pakai cara ini dulu. Karena lebih cepat kalau ini. Kalau ini kan pakai rumus kan. Pakai akar-akaran kan. Nah, berarti kan PK-nya itu berapa tuh? Min B berarti min min 1 plus minus akar B kuadrat min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 kan. Per 2A. 2 kali 1. X 1,2. Berarti sama dengan 1 plus minus min 1 kuadrat 1 tambah 4 kan. Per 2. X 1,2 sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2. X satunya berapa? 1 plus akar 5 per 2 atau X2-nya 1 min akar 5 per 2.
sama aja. Itu kalau dia nggak bisa difaktorkan. Ya, atau kalau misalnya cara yang 3x kuadrat, coba min 7x min 6 sama dengan 0. Oh, pakai rumus ABC coba. Nah, dari min 7 kuadrat, min 7 kuadrat, 4 kali 3 kali min 6 per 2 kali 3 misalnya. 7 plus minus 49 tambah berapa? Jadi 2 ya. Jadi sama dengan 7 plus minus akar 121 per 6 ya. 2 sama dengan 7 plus minus 11 bagi 6 ya. 7 plus 11 per 6 ya, atau 7 min 11 per berarti ya, Cak? Hmm, harusnya min kali min kan. 18 bagi 6 sama dengan 3. Ini X2-nya berapa? Min 4 per 6 ya. Min 2 per 3. Coba sekali lagi supaya lebih teliti untuk salah ini. Cara ABC-nya. Pokoknya kalau ini nih, dia satu deret dikali ini. 4 per 3 elemenya. Kan? Nah, atau ini jangan lupa min ya tadi ya. Sip, sip, bagus. Tetap. Sip, ada.
Sekarang kita buat, soal di nomor 3 itu dia harus buat grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kamu udah bisa memaparkan, sekarang membuat grafik fungsi kuadratnya itu. Jadi grafik fungsi kuadrat ini langkah-langkahnya tuh ya. Kalau dia A-nya itu lebih dari nol, maka hmm, dia terbuka ke atas. Kurang dari nol dia terbuka ke bawah. Ya. Soal nomor 3 itu digambarkan fungsi permintaan dari fungsi kuadrat ini. Jadi berarti harus dasarnya itu kamu harus bisa membuat grafik fungsi kuadrat ini. Ya. Berarti hmm, tinggal ikutin langkah-langkahnya aja sebenarnya. Sama x kuadrat plus 3x minus 10. Saya bikin bikin grafiknya ya. Pertama, tadi kan soalnya x kuadrat plus 3x minus 10. Dia sekarang bukan sama dengan 0 lagi, tapi sudah fx namanya. Fx ini sama dengan y gitu ya. Nah, gambarnya gimana Pak? Berarti titik yang pertama, titik potong terhadap sumbu x kan. TP pada sumbu x, ini y-nya 0, berarti x kuadrat, kemudian 3x min 10 sama dengan 0, x plus 5, x min 2 tadi kan ya. Maka x sama dengan min 5 atau x sama dengan 2. Ya kan? Terus apa lagi yang kedua? Titik potong pada sumbu y, x-nya sama dengan 0. Ya, nah ini min 5,0 atau 2,0 kan. Titik potong pada sumbu y, x-nya sama dengan 0, artinya apa nih, x-nya sama dengan 0. Berarti kan y sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 kan. X-nya 0, y sama dengan 0 tambah 0 kurang 10 kan. Ini enggak? Min 10. Kan masukin X-nya 0, semuanya 0 semua kan. 0, min 10. Tuh, ini, ini. Yang ketiga apa? Sumbu simetri. Baik sama dengan min B per 2A. Artinya apa? Min B per 2A. B-nya apa? Kan A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 10 kan. Berarti min B per 2A artinya min 3 per 2 kali A, 2 kali 1. Min 3 per 2 kan. Atau min 1,5 gitu ya. Sumbu simetri. Yang keempat apa? Titik puncak. Titik puncak kita apa? XP, YP. XP, YP. Tadi XP-nya udah. XP-nya tadi udah kan, min B per 2. Min B per 2 udah kita hitung. Min 1,5. YP-nya apa? D per min 4A. B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya. Jadinya berapa tuh B kuadrat min 4AC? Jadi B-nya berapa B-nya? 3 kuadrat kan? 4 kali AA-nya. 1, C-nya min 10 kan? Min 4 kali A-nya. 1 tadi ya. 9 ditambah 40 bagi min 4. Ya, 49 per min 4 kan. Dan bagi 4, 10, 12, 1 per 4. Ya. Atau 12,25 ya. Kan 12 kali 4, 48 ya.
sisanya satu kan. Nah, maka titik puncaknya berapa tuh? Min 1,5, koma min 12,25 ya. Empat. Nah, titik-titik ini yang harus kita bikin gambarnya nih. Bikin gambar. Nanti ujung-ujungnya ke fungsi permintaan lagi. Ini kamu harus bikin gambar. Gitu. Jadi gambarnya pun harus diprediksikan dulu. Jadi paling besar titiknya berapa? Min 10 kan? I-nya min 10 sama min 12,5 kan? Min 12,25 kira-kira di sini. Nih, min 12,25 terus ini min 10 di sini kan? Ya, jadi kamu perkirakan aja min 5 di mana min 5? Di X kan? 5 sama 2 kan? Otomatis min 5 nggak mungkin titiknya di sini min 5. Karena min 10 aja di sini. Berarti setengahnya dari min 10 kira-kira di mana tuh? Di sini ada min 5. Setengahnya min 5 sini kan? Kan di sini 0 nih. Terus 2 kira-kira setengahnya dari min 5 ya. 2 di sini. Terus bisa apa lagi? Sumbu simetri. Sumbu simetri berapa? Min 1,5. Di X berarti posisinya kan? Min 1,5 di sini. Kira-kira di sini min 1,5. Berarti nggak tahu. Nah, sumbu simetrinya ini kamu bikin dulu garis putus-putus. Bikin dulu ini. Di sumbu simetri. Nah, itu. Bikin ini dulu. Nah, terus puncaknya berapa? Min 1,5, min 12,5. Kamu titikin puncaknya di sini. Ya. Ya. Terus gimana? Bikin ininya, bikin grafiknya. Langsung kamu tarik ya. Terus ini. Nah, kita pakai ini. Bisa. Ini. Jadi,